Vina saking Puskesmas Kepanjen Kidul kami mendatar terkait keluarga sehat. Jadi nanti Bapak sama Ibu saya pengkajian di sini. Saya tanya mau dijawab nggih. Niki atas nama Pak Kembali. Ibu Bu Suparila. Tahun pinten Pak lahiripun? 59. Ibu 62. Dan keluarga wonten sing punya riwayat batuk pilek sampe sehat nggih. Wonten keluhan. Wonten air bersih nggih di lingkungan rumah. Sumur ada. Jamban Bu wonten. Jambannya ada. Jenisnya pripun kloset napa Kloset. plantakan? Ngapunten teng keluarga wonten sing nate didiagnosa menderita gangguan jiwa boten nggih? Tidak ada. Enggak mau. Tidak mau dia di mama dia. Minum obat gangguan jiwa boten nggih? Pak. Iya, ntar Mama, ntar. Iya. Keluarga dipasung boten nggih? Badan. Ibunya cuma satu kakak berdua sama Iya. anaknya nggih? Iya. Nggak ada jaminan kesehatan? Akis ada Iya, akis. berdua nggih? Iya. Bapaknya merokok? Enggak. Ibunya berarti usia 60. Saya pakai celana paling mas. Oh, lagi loh. Andi tadi makan jawaban Andi. Gak mau. wonten ibu tanyane riwayat kesehatannya wonten sing ada keluar kesehatan kayak hipertensi. Iya, hipertensi nggih. Bapak kula ya. Biasanya tensinya berapa Bu? Bapak tuh ada 170. Kemarin tuh saya lansia tuh 150. Rutin lansia. Iya, untuk pendapatan itu. Gak nentu loh mbak. Bapak sih nggak kerja. Iya. Oke. Ibunya kerja. Jualan dawet itu di TGP. Mungkin pengeluarannya untuk pendapatan kisaran Enggak. 1 bulan pinten Bu? Karena tuh mbak bisa jualan kadang ya sok. Nggih. Rata-rata mawon biasanya dapetnya pinten ngoten. Iya ya, pendapatan pira aku ya ora ngerti lah ada pira. Ya per hari kira-kira per hari. Jadi 1 bulan kan ya kurang luas biasanya. Untuk pengeluaran 1 bulan pinten. Bersama kilo-kilo ngono ya wis. Nek wis sepuh-sepuh yo. Lek kadang nenek obat lindu lek wis sepuh. Heeh, memang. Panas ya. Panas enggak. Anget, badannya anget enggak bisa ikut kamu, Nak. Menawi pengeluaran itu damel napa kawan Bu? Ya ada listrik, ya untuk makan, ya. Niki ibuke asli niki nggih. Bapak yang asli ini bapak. Ibunya di mana? Budoyo. Mulai tinggal di sini mulai tahun Ini ke tahun 83. penggunaan fasilitas kesehatan pakai motor kalau ke puskesmas. Ya. Sebentar nak, apa nanti? Nanti. Oh, enggak ada tinjaunya. Kalau pola makanan ibu sama bapak ada dietnya, maksudnya pantangannya, kayak makannya
Ya kalau udah tua kadang kan ya asin, nggak mesti. Kadang ya itu udah panas. Pola tidur normal maupun Normal, ada gangguan. normal. Apa nak? Mengkonsumsi obat tanpa resep. Buatan gue. Udah. Sebenarnya kalau ke fasilitas kesehatan kemana biasanya tuh? Puskesmas atau rumah sakit? Ke puskesmas. Olahraga? Paling ya jalan. Minum kopi? Kopi. Apa? Kopi. Konsumsi garam dan gula? Iya, Berlebihan apa normal? normal Mbak, normal. BAB tidak ada masalah ya? Enggak ada. BAK buatan masalah buat air kecil? Oh sering enggak sering biasa normal. Alergi obat buatan ya? Enggak. Makan buatan? Ada. Ikut organisasi di RT kayak yasinan gitu. Yasinan. Yasinan ikut? Oh benar itu loh. Ayah. Menawi wonten waktu luang di dalam apa bu? Rekreasi, apa tidur? Ya istirahat. Gambar sakit. Ya tidak bisa loh diambil. Ini sedikit pengajiannya sudah selesai. Nanti selanjutnya saya datang ke sini lagi. Bukan skripsi. Ini kula kan saking puskesmas, terus mendata keluarga sehat. Jadi kula bagi pengajian datang ibu melalui kontrak waktu ini 20 menitan. Nopo ngesaakan 20 menit. 10 menit 10 menit. 10 menit aja. Oke. Sudah gini repot itu kemarin. Kayak Jumat terus senggang Jumat. Menawi daftar anggota partai pinten Bu? Kata. Dua, Enggak ada yang palingan 3 semua sudah keluarga. Ya. cucunya 6. misi pola makan minum baik ya. Makan minumnya mandiri ya Bu. Iya. Bengkok orang celak anu muternya berkat ngarep. Keluarnya nopo saat ini? Iku ya, Mbak. Kaki ya paling yo anu lah capek ngono paling ya. Pas teman lain ya. Tapi dia jadi smart. Biasanya minum Bu. Ya 150. Mboten pusing. Saat ini belum pusing. Enggak pusing. Enggak ada permasalahan pernafasan mboten ya. Ya. Gatel-gatel mboten. Enggak. Nyeri dada. Enggak. Tidak. Aku Pendidikan bapaknya apa Bu? Pendidikan terapi. SMP. Ibunya Lalu pekerjaan bapaknya. Kerja.
Siapa? Mbak Edi. Oh. Ini sudah saya lakukan pengkajian Iya. dan pengertian tanda digital. Iya. Nanti insya Allah hari Jumat saya datang ke sini untuk Iya. melakukan penyuluhan ya Bu. Ya. Iya, terima Untuk kasih. Surya. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Jangan tanya sih. Ini saat ini. Baca apa ya? Iya, sik to ketenan. Masalahnya aku kok. Rada dhuwur Bapaknya masih dhuwur. Ibu ini. Dik nanti kapane 160. Terus ini aku tak ibu. Kalau kan. Kayaknya ada. Iya, kenal ya. Oh. Benda masih. Mungkin saya 130 per 90. Ini obat Bu. Anu tak makan dia anu apa buah naga ini tuh kok nih anaknya. Ya Pak sampean Oh, Pak. buatan Bu obat. Kaptropil. Oh, betul. Sing apa apa Mbak? Nggih kapropil nggih saya amlodipin saya. Heeh. Biasanya lah kalau lansia ngono ki biasanya oleh awet. Amlodipin soalnya kapropil niku biasanya dosis buat pertama kali hipertensi, terus kapropil, lalu selanjutnya amlodipin. Gajah diganti ku ya. Kapropil dari mana Bu? Dari lansia atau dari puskesmas? Anu beli. Beli sendiri. Anak beli apotek. Iya. Sebenarnya sama-sama obat hipertensi, cuman kalau sebaiknya pakai amlodipin. Anu yang dulu tuh lansia dikasih Amlodipin. Bapak minum obat. Iya. Dan isu mesti ngombe. ganti lagi pola amlodipin. Terus bapak minum. Tanya cengal ku. Iya, cenderung ya tinggi. Kalau caca itu buah naga, aku kayak gitu kan buah naga. Iya, menawi cenderung itu gambar istirahat. Ya wis to. Bu, perkenalkan, Ula Erlina saking Puskesmas Kepanjen Kidul mau memberikan penyuluhan terkait hipertensi, penyebabnya, tanda gejalanya, dan pelaksanaan di rumah. Nah, jadi hipertensi itu suatu keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal secara terus-menerus dengan tekanan sistolik di atas 140 dan tekanan diastolik di atas 90. Jadi orang dikatakan hipertensi itu bila tekanan darahnya 140 ke atas dan pernya itu 90 ke atas. Sudah termasuk hipertensi. Nah, tanda gejalanya gimana kalau orang hipertensi? Sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar, mumet, dan jantung berdebar. Penyebab hipertensi itu ada genetik. Jadi kalau ada individu atau keluarga yang di atasnya memiliki riwayat hipertensi, pasti di bawahnya juga memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan penyakit hipertensi juga. Jadi keturunan. Dari bapak ini. Oh, keturunan. Iya. Iya. Ibunya juga itu. Iya. Jadi kalau yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki beresiko lebih tinggi memang mengalami hipertensi daripada perempuan. Karena masalah hormonal. Kalau perempuan itu bisa terlindungi oleh hormon estrogen. Jadi kalau ibu sudah menopause atau sudah tidak haid juga beresiko tinggi mengalami hipertensi karena tidak ada hormon estrogen yang melindungi. Terus ini untuk usia. Jadi semakin bertambah usia, resiko hipertensi lebih tinggi. Karena pembuluh darah itu semakin kaku, semakin tua semakin kaku dan tidak elastis. Sehingga pembuluh darah kinerjanya semakin cepat dan semakin berat. Untuk diet, kalau suka makan tinggi garam itu menyebabkan hipertensi. Kan garam itu mengandung natrium atau mengandung air, Bu. Jadi jika garamnya dikonsumsi berlebihan, ginjal yang bertugas untuk mengolah garam atau mengolah air akan menahan cairan lebih banyak.
Nah, banyaknya cairan yang tertahan menyebabkan peningkatan volume darah atau tekanan darah. Berat badan, obesitas itu juga masuk dalam kategori resiko hipertensi. Gaya hidup, tidak boleh merokok dan menghindari alkohol. Bapaknya merokok. Iya. Nah, untuk penata laksanaan atau cara pencegahan atau pengendalian itu diet rendah garam. Artinya makan garam itu boleh tapi harus dibatasi minimal 3-6 gram per hari. Untuk olahraga seperti berjalan, lari, berenang, dan bersepeda itu untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung. Terus memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat, berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol serta membatasi garam ya. Untuk diet hipertensi, makanan yang boleh dikonsumsi itu beras, nasi, talas, kentang, tepung-tepungan, daging, ayam, ikan, tahu, tempe itu boleh, kangkung, wortel. Kalau buah semua boleh, kecuali nangka dan durian. Boleh sih sebenarnya nangka sama durian, tetapi jumlah atau porsinya yang harus dibatasi. Nah, ini makanan yang harus dibatasi atau lebih baik dihindari. Makanan yang mengandung garam, terus daging sapi, daging kambing, keju, kelapa, kol, sawi itu harus dibatasi. Sawi nggak Sapi boleh. tidak boleh. Nggih. Kalau Nggih lobak pun dihindari, dibatasi mawon. Terus kalau misalkan hipertensi, pencegahan cara obat tradisional itu ada buah belimbing, mentimun, bawang putih, daun seledri, melon, dan mengkudu. Itu bisa menurunkan tekanan darah. Biasanya orang-orang di desa itu ngejus ini buah seledri, kalau gitu mengkudu. Itu dia. Enten kita mulai kapan? Enggak, ampun. Atas nih Bu. ya Hipertensi wau, tekanan darahnya pinten? Di atas pinten? di atas 40. 140. Sampun. Terima kasih Bu. Iya.